Ketika kepada pahlawan. Ketika Indonesia sebelum merdeka butuh perjuangan tidak? Butuh apa? Strategi. Strategi itu apa? Langkah-langkah gimana supaya kita menjadi merdeka. Ini siapa ya yang tidak masuk? Oke, ada Edo dan Anissa. Kenapa Edo tidak masuk? Main. Terus siapa lagi tadi? Anissa kenapa? Oke, berarti semuanya masih yang ini. Coba ditanya Adila. Oke, Aldi. Iya, Alea. Anissa. Oke, siapa yang tahu? Apa sih berpikir komputasional? Kayaknya sudah belajar, siapa yang tahu? Masih ingat nggak? Kita belajar berpikir seperti komputer. Iya, siapa tahu yang lainnya ya? Siapa lagi yang tahu? Ayo, ada elemen-elemennya kemarin? Ada berapa? Ada. Ya, apa saja ya? Pertama, devolusi. Oke, coba komputasional melalui algoritma get apa. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kebaca nggak? Baca. Oke, coba dibaca semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi masalah sederhana dalam skenario sehari-hari. Ya. Selanjutnya, merancang langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Ketiga, menuliskan instruksi atau algoritma sederhana menggunakan kosakata atau simbol yang telah disepakati. Coba sekarang kita mau nonton dulu. Oke? Kita nonton dulu ya, simak dengan seksama. Liburan kali ini, kakak-beradik Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang ke hampa hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah.
Ya, komputasio. Ada apa aja tadi? Dekomposisi. Tadi dia ceritanya mereka sedang ke rumah. Mau ngapain mereka? Mau membersihkan rumah? Tapi mereka bingung bagaimana caranya. Yang pertama yang mereka lakukan adalah yang pertama apa tadi? Ayo, membagi tugas. Membagi tugas menjadi lebih kecil. Permasalahan tadi adalah dia mau membersihkan rumah. Tapi gimana caranya? Yaitu membagi tugas yang disebut dengan apa? Dekomposisi. Setelah mereka dekomposisi, setelah itu ada apa lagi tadi? Ayo, dia mau ngapain? Mau mancing ikan, tapi dia bingung gimana ya caranya mancing ikan. Akhirnya dia mengingat apa mengingat pola? Ya, mengingat bahwa ikan itu ya adanya di bayangan bawah pohon disebut dengan penggunaan pola. Yang ketiga dia ngapain? Membuat jus mangga. Apa yang dia lakukan? Mencari mangga. Tapi dia bingung karena terlalu banyak pohon. Jadi apa yang harus dia lakukan? Iya, lebih fokus kepada pohon yang sudah berbuah. Artinya itu apa? Abstraksi. Apa abstraksi? Berfokus ke hal yang penting. Iya, berfokus kepada hal yang penting. Selanjutnya ada apa? Algoritma. Algoritma. Apa tuh algoritma? Iya, menyusun langkah-langkah. Contohnya apa tadi di video? Iya, membuat mangga. Oke, semuanya sudah paham tentang empat elemen dari komputasional. Coba kita lihat di sini. Selanjutnya ada apa sih komputasional itu? Coba dibaca. Ayo. Berpikir komputasional berarti kemampuan berpikir yang tepat, menyelesaikan permasalahan secara logis dan sistematis atau secara berurutan. Selanjutnya, selanjutnya kita akan tahu apa sih tadi bagian-bagian yang disebutkan kalian pengertiannya. Nah, ada pengertiannya di sini. Setelah tadi namanya berpikir komputasional, selanjutnya kita akan prinsip berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Apa? Oke, coba nomor satu baca apa? Apa yang dekomposisi? Masalah rumit menjadi paling sederhana. Oke, coba kelompok dua. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Coba dibaca. Kelihatan nggak? Enggak. Apa ya? Mengelompokkan kesamaan pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Oke, yang kelompok tiga baca ya. Algoritma abstraksi. Apa bacanya? Coba Kenzi baca. Ya, hanya mengambil informasi ya penting. Oke, yang keempat. Sorry, boleh baca? Oke, berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah secara berurutan. Selanjutnya kita lihat lagi apa ya? Nah, lihat di sini ada langkah-langkah membuat mie. Kita masalahnya apa? Masalahnya membuat mie. Yang harus kita siapkan apa bahan-bahannya? Namanya ada sayuran, kita ulek-ulek, panaskan minyak, kemudian kita cek rasa. Ya, masalahnya di komposisinya kita membuat mie. Tapi gimana caranya membuat mie? Kita pecah dulu masalahnya. Apa yang harus kita siapkan? Selanjutnya, nah gimana caranya membuat mie tadi? Ya, membuat langkah-langkah penyelesaiannya dari tadi. Nah, gimana caranya? Pertama didihkan air, masukkan mie, tunggu sampai matang. Terus masukkan ya, selanjutnya mie jadi disajikan. Oke, selanjutnya lihat di sini. Nah, ini ada tuliskan angka berdasarkan 3 warna yang diberikan, kemudian buat nama bilangan berdasarkan angka tersebut. Coba itu minta tolong yang kelompok 4. Yang ini deh, warna ini nomor berapa namanya? Wah, tadi 9, 6.
bacanya apa namanya? Oke, baru 81 yang ini. 9, 8, 2, berapa? 1, belakang. 9, fokus kepada apa yang disuruh, abaikan yang tidak penting, ya, paham? Paham. Selanjutnya lihat, kita lihat oke, yang ini. Oke, ini ada gambar matahari, lebah, yang ini, yang nomor 8 siapa yang bisa? Oke. Apa? Oke, Adi belajar membaca nomor 12. Ya, Fatimah. Oke, 11. Oke, apa? Oke, saya bermain di taman. Nah, ini juga disebut dengan apa? Menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Ya. kalian buat jalur yang bisa dibuat. Ya, oke nggak apa-apa. Ini silakan berkelompok, ya. Mana? Mana? Oke,
Oke, tepuk tangan. Oke semuanya, tadi kita sudah main tentang robot berjalan, namanya robot api. Nah, karena robot api sudah berjalan, coba kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Jawab. Ibu tanya. Ada nggak yang di belakang, bagian belakang LKPD-nya? Ada? Ada? Oke. Silakan kerja isi LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Yang di belakangnya ya. Ayo. Jalur aman, gambaran jalur aman yang akan dilalui robot tadi di papan grid apa tuh? Ini ya. Oke, coba kita lihat dulu gambarnya di sini robot tadi. Oke, lihat di sini semuanya. Robot tadi, oke. Tadi yang jawab nomor 1. Jalur aman yang dipilih oleh robot tadi yang mana aja boleh di sini lihat sini. Harus apa tadi? Kira? Tadi. Robot tadi harus bergerak apa? Tadi tangannya yang di sini. Ya. Apa? Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya kan? Kelompok 2. Coba kelompok 2. Ayo kelompok 2 sini. Tadi Pak. Kelompok 2. Kelompok 2. Tuliskan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Oke, langkah-langkah yang dilakukan oleh robot tadi. Oke, dari kotak awal. Oke, baca terus. Belum kolom 2, baris 2. Dari ke kolom awal ke kolom 2, baris pertama. Terus kolom kedua baris 2. Oke, terus. Nah, ayo. Kolom 2 baris 3. Ya, bukan. Bukan ya. Oke, harusnya mana nanti kita harusnya. Ya, boleh. Oke. Ya, oke, beri tangan kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Lihat sini. Yang ketiga, bisa melakukan jalur tersebut mengikuti semuanya tangan. Jalur yang sini tidak semuanya tangan tidak. Oke, coba lihat di sini. Lihat sini. Lagi yang sini arahnya ke 1. Ya, mulai. Turun ya, lagi 1. Terus, ya turun ke bawah lagi. Pertanyaannya tadi. Pertanyaannya samping. Ada lima enggak? Ada 5 kan tadi di sini. Apa di tangannya? Ada mobil mogok. Ya, ada mobil mogok. Selanjutnya apa lagi? Oke, kamu jalurnya kemana saya coba? 3, 5, terus 3. Oke.
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Refleksi yang kedua. Oke, apa yang terjadi jika urutan langkah diubah? Ayo. Oke, robot bisa tersesat. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan algoritma yang dibuat itu benar? Memastikan? Oke, memastikan itu bertujuan ke jalur yang benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, tepuk tangan. Setelah kita tadi belajar membuat algoritmanya robot aktif, aku mau tanya nih, apa yang kalian pelajari hari ini? Coding tentang apa? Komputasional. Ada apa aja elemennya? Ayo, ekonomi, kesulitan apa yang kalian temui? Ada nggak? Mudah ya? Mudah sekali. Tidak ada kesulitan. Pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibaca. Apa fungsinya kita belajar komputasional? Tentang pentingnya kita berpikir komputasional. Oke anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. KPD yang diberikan tadi boleh dikumpulkan dan kita